Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Alhamdulillah, ini malam Rabu ya, Senin, Selasa, Rabu, malam 13 Muharram. Kita masih ada di bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bahasan yang berikutnya, yaitu tentang sifat malu. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Abdullah bin Umar cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang pemuda dari Ansor, berarti pribumi orang Madinah. Pemuda ini sedang menasihati temannya, yang temannya ini malu. Ya, teman-teman mungkin dulu punya kawan yang malu-malu ya. Masya Allah, suruh masuk ke rumahnya juga malu-malu. Ada ya? Ada. Subhanallah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu. Nabi malah mengingkari orang yang menasihatinya. Kata Nabi SAW, biarin. Fa innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Berarti kalau anaknya pemalu, itu bukan aib. Tinggal diarahkan saja, dikasih pengertian. Gitu. Pengertiannya gimana? Malu itu ada dua, malu yang terpuji, malu yang tercela. Malu yang terpuji itu kita malu berbuat keburukan, malu berbuat dosa, gitu loh ya. Malu berbuat keburukan di hadapan manusia, malu terhadap manusia yang lain, bagus tidak? Bagus. Naik level lagi, malu dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal diarahin begitu. Nah, malu yang tercela itu malu untuk melakukan kebaikan. Contohnya apa? Perempuan kalau nasihatin suruh pakai jilbab, ada yang malu? Ada. Malulah, takut disangka alim. Benar? Nah, keliru. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Contoh lagi, orang diajak pengajian, malulah, nggak ada yang saya kenal, ya. Ini malu yang tidak pada tempatnya, gitu. Pokoknya dalam hal-hal kebaikan, justru kita harus semangat. Orang yang malu melakukan kebaikan, malu datang ke pengajian, malu pakai jilbab, ya, dan yang lain-lain, tanpa dia sadari dia terperdaya oleh tipu daya syaitan, supaya dia meninggalkan kebaikan. Jelas ya? Tinggal diarahin aja anaknya. Bagus nah, malu, kamu punya malu, bagus. Tinggal diarahin. Malunya malu dalam hal apa? Gitu. Oke? Yang berikutnya dari Imran, ya, an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Maksudnya apa maksudnya? Selama seseorang itu masih punya rasa malu, maka masih ada harapan dia adalah orang yang
baik. Ya, kalau saya boleh kesimpulkan ya, malu itu seperti rem. Ya, manusia kalau nggak punya malu, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kan Nabi bilang apa? Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang hidup di akhir zaman, mendekati hari kiamat. Saking buruknya Pak, na'udzubillah. Orang berzina di pinggir jalan Pak. Orang terbaik di antara mereka bilang apa? Loh, Mbok yo kalau begini jangan di sini sih, cari tempat yang lain. Lihat, itu orang terbaiknya di zaman itu. Dia tidak mengingkari zinanya, hanya mengingkari apa? Suruh cari tempat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu orang terbaiknya di zaman itu. Makanya selama orang masih punya malu, insya Allah masih ada harapan Allah menghendaki kebaikan pada orang tadi. Masih ingat kisahnya Abdullah Al-Qa'nabi, gurunya Imam Al-Bukhari. Itu saya jelaskan di sini ketika jelaskan kitab Arba'in Nawawi. Semester berapa itu? Semester 1 Pak, sebelum Covid. Ketika Abdullah Al-Qa'nabi menunggu teman-temannya mau mabuk-mabukan di rumahnya. Dulu kalau mau minum khamr nggak beli Pak, bikin sendiri, dan bukan botol, gentong Pak. Betul, difermentasi sendiri di rumah. Lagi nongkrong depan rumahnya teras, nunggu temennya datang. Ya mau pesta lah, anak muda. Tiba-tiba ada seorang ulama naik keledai. Naik keledai apa kedelai Pak? Dulu waktu kita kecil nggak bisa bedanya. Salah, keliru terus ngomongnya. Keledai itu tunggangan apa? Kendaraan, ya kalau dibilang motor butut lah. Kalau yang agak mewah itu kuda atau unta gitu lah. Nah, ya ulama sederhana. Tapi ulama ini diikutin followersnya banyak. Ya. Jamaah pengajiannya, majelis hadisnya udah selesai di masjid, dia mau pulang masih diikutin. Ya biasalah, ada yang bertanya, padahal ustadznya kan jadwalnya padat ya, masih diikutin. Nah, Abdullah Al-Qa'nabi ini heran, siapa ini fansnya banyak banget. Nah, orang di sebelahnya itu di sekeliling biasanya di kampung kan ada aja yang nongkrong depan rumahnya. Hah? Kamu gak kenal? Syu'bah itu. Syu'bah. Nah itu biasa Pak. Orang itu kenal sebagaimana circle-nya. Ya. Kalau dia nongkrongnya di dugem, ya yang dia kenal DJ-DJ-nya. Kalau dia senang dengerin dangdut, ya yang dia kenal biduan-biduannya. Oke? Jadi ditanya, Ustadz Yazid kenal nggak? Mana kenal itu? Ustadz Abdul Hakim mana kenal? Ustadz Firanda nggak kenal. Sesuai circle-nya. Dia penasaran nih, orang banyak banget yang ngerumunin ya. Tiba-tiba dia nerobos barisan itu orang kerumunan. Nah tadi dibilang itu Syu'bah, itu ahli hadis. Penasaran, diterobos aja tuh, seret, udah nyampe. Syu'bah di atas keledai, dia di bawah situ. Hadis nih. Ya, tiba-tiba dia nodong minta hadis. Syu'bah alim Pak, dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini bukan santri, bukan jamaah pengajian juga gitu penampilannya. Siapa Anda? Ana tidak ada kewajiban meriwayatkan hadis kepada Anda. Tuh, zaman dulu ilmu diagungkan Pak, luar biasa zaman dulu. Para ulama itu mengagungkan ilmu betul-betul dengan takzim yang sebetul-betul pengagungan. Bapak tahu Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas yang bukan anak Anas bin Malik ya. Imam Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i Pak. Ya, rahimahullah. Ketika ada orang menanyakan sesuatu, kemudian Imam Malik ingin menyampaikan hadis, ya, pada saat itu beliau nggak pakai baju Pak. Laki-laki nggak pakai baju biasa, bukan aurat kan? Nah mungkin lagi waktunya beliau istirahat di rumahnya gimana?
ketika ingin menyampaikan hadis, beliau cari baju dulu yang bagus, pakailah baju itu, baru meriwayatkan hadis. Subhanallah. Lihat, kalau kita kan paling banter mau baca Quran, bener nggak? Kalau mau baca Quran baru ya wudu, pakai peci kan. Lihat ulama seperti itu. Ingin meriwayatkan hadis, beliau cari dulu baju yang bagus. Masya Allah. Abdullah Al-Qanabi digituin sama Syu'bah nggak terima, ya, mabok pak, ya. Dikeluarin pisaunya, ditodong. Hadis nih wa illa, riwayatkan hadis kepada saya. Kalau enggak, disebutkanlah sanadnya anfulan sampai hadis Nabi SAW, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Tahu artinya pak? Hah? Nggak tahu. Oke, kita terjemahkan. Saya kira di sini ada translate, yang nggak ada. Nggak sempat ngedit. Dijelaskan sanadnya, isi hadisnya begini pak. Apabila engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini posisinya lagi nodong di depan masyarakat, situ banyak orang pak. Disampaikan hadis, isi hadisnya gimana tadi? Apabila engkau tidak punya malu, berbuatlah sekehendakmu. Itu langsung dibuang pisaunya, dia pulang pak, malu dia. Tahu apa yang terjadi? Hah? Dia masuk rumah, dia pesan ke uminya, ya, Umi, kalau teman-temanku datang, suguhin makanan, bilang aku lagi keluar. Itu khomer langsung dibuang pak, gentong-gentong itu langsung dibuang. Dia keluar rumah, dia cari informasi siapa ulama hadis di abad itu. Disebutlah seorang imam yang bernama Imam Malik bin Anas. Ini kejadiannya kalau nggak salah di Kufah. Tanpa pikir panjang, dia bawa perbekalan, dia pergi dari Kufah ke Madinah belajar hadis. Bertahun-tahun belajar hadis, dan Abdullah Al-Qanabi ini termasuk salah satu murid Imam Malik yang thiqah, yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Di dulu itu kitab-kitab hadis itu diriwayatkan dari gurunya ke muridnya, muridnya nyambung sanadnya. Abdullah Al-Qanabi ini salah satu murid Imam Malik yang thiqah, yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Belajar bertahun-tahun sama Imam Malik, sudah menguasai Al-Muwatta tadi, ya. Mau pulang ke Kufah, mau ketemu sama Syu'bah. Gara-gara Syu'bah itu dia taubat. Orang terdahulu begitu pak, pemabuk sekalinya taubat langsung jadi ulama sekalian, ya subhanallah. Apa yang terjadi? Sampai di Kufah ternyata Syu'bah sudah meninggal. Jadi satu-satunya hadis yang Abdullah Al-Qanabi terima dari Syu'bah cuman itu doang. Dan dulu masih jadi pemabuk. Abdullah Al-Qanabi ini gurunya siapa? Imam Al-Bukhari. Bapak kenal Al-Bukhari? Satu-satunya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Lihat, tadinya pemabuk, taubat jadi ulama, nggak tanggung-tanggung. Jadi gurunya siapa pak? Gurunya Imam Al-Bukhari. Subhanallah. Itu apa namanya? Salah satu hikmahnya seorang ulama itu, dia pandai melihat situasi, membaca situasi, kemudian apa yang paling tepat disampaikan. Saya kasih contoh satu lagi, ya. Di dalam kisahnya Abdullah bin Abbas, sebentar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan ketemu. Di zaman tabi'in ada seseorang mendatangi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lagi ngajar di masjid. Banyak murid-muridnya dari tabi'in. Orang itu datang. Wahai Abdullah bin Abbas, apakah Allah menerima taubatnya seorang yang membunuh? Apa kata Ibn Abbas? Apakah dosa membunuh itu diampuni sama Allah?
Abdullah bin Abbas membawakan ayat 93 surah An-Nisa. Bagaimana saya berpendapat bahwa dosa membunuh itu diampuni oleh Allah, sedangkan Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasnya adalah jahannam. Khalidan fiha, masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Oke, wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepada dia. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah sediakan bagi dia azab yang sangat dahsyat, yang sangat besar. 5 balasannya orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Habis itu orangnya pergi, langsung berisik murid-muridnya. Wahai imam, ya, sahabat Rasulullah SAW, bagaikan ada petir. Selama ini kita ngaji fikih, semua dosa itu Allah ampuni kecuali dosa syirik. Anda hari ini berfatwa dosa membunuh tidak diampuni oleh Allah. Tahu jawabnya Ibnu Abbas apa? Tadi aku melihat orang itu badannya gemetar, menahan emosi, amarah. Saya rasa dia akan membunuh saudaranya. Bagaimana kalau saya berfatwa semua dosa Allah ampuni, mati itu saudaranya, Pak? Nah, ini ulama itu berfatwa pada tempatnya, subhanallah. Bisa dibayangin kalau Ibnu Abbas bilang apa tadi? Semua dosa Allah ampuni. Kalau tobat Allah ampuni, dia pergi dia bunuh saudaranya itu. Makanya Ibnu Abbas menahan supaya dia tidak jadi membunuh saudaranya. Nah, ini poinnya ya. 1, betapa besar hikmahnya, faedahnya kalau kita berbicara sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan situasi keadaan, gitu ya. Yang kedua, fatwa itu tidak bisa dipukul rata. Seperti contoh, fatwa tidak wajibnya haji bagi penduduk Indonesia seandainya antriannya sampai berapa tahun? 50 tahun, 40 tahun. Saya tanya, fatwa ini bisa diterapkan di Saudi? Diterapkan di Jepang misalnya? Nggak bisa. Ya, jadi fatwa ulama itu kadang-kadang tidak bisa dipukul rata. Ulama itu biasanya berfatwa sesuai dengan apa? Tempatnya, kejadiannya, masalahnya, gitu. Jelas Pak ya? Disitulah nanti ada perbedaan pendapat, gitu. Ala kulli hal, Nabi mengarahkan ya, malu tidaklah datang dari rasa malu kecuali kebaikan. Selama seseorang itu masih punya malu, dia akan menjadi orang baik. Makanya malu juga bisa dididik, Pak. Anak kita barangkali yang usia 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun belum punya malu, ya kan? Biasa di rumah kalau ngambil makanan nggak cukup 1, udah habis, ngambil lagi gitu kan? Diajarin, Pak. Ketika di rumah apa? Tetangganya atau teman bapaknya ya, dia mau ngambil lagi, tahan, Pak. Nah, jangan, Pak. Malu di rumah orang. Gak apa-apa itu, diajarkan. Tetangganya juga ketika ayahnya lagi ngedidik ini didukung, jangan, oh nggak apa-apa, ambil aja. Lah bingung anak yang punyanya apa? Ngizinin, bapaknya ngelarang, bingung kan anak. Harusnya lihat posisi, oh ini ayahnya sedang mengajarkan rasa malu, disiplin kepada, harusnya didukung. Diem aja, jangan ikut campur. Itu sudah dialog antara orang tua dengan anak, gitu ya. Nah, diajarkan, Pak. Apalagi anak zaman sekarang, ya, bener nggak? Jauh sama zaman kita dulu. Zaman kita dulu tuh ketemu guru ngaji baru kelihatan jauh-jauh udah wah lari tuh. Ya, zaman sekarang coba, ya, subhanallah. Makanya harus diajarkan, gitu. Yang berikutnya, ketemu lagi nih, yang biasa saya singgung nih. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah.
Iman itu memiliki 70 cabang. Jelas? Iman memiliki 70 cabang. Jadi bentuk keimanan itu sangat beragam. Fa-afdaluha qaulu la ilaha illallah. Keimanan yang paling afdal, paling utama, paling tinggi apa Pak? Ucapan la ilaha illallah. Nah, ini saya mau sedikit kritik ya. Dulu saya ngobrol sama temen waktu SD sih. Yang dibahas itu apa? Ya, masih ingat ya? Kalau berkaitan dengan agama insya Allah saya ingat. Ya, saya ngobrol sama teman saya bilang apa? Kalau mentalkin orang yang sakaratul maut, jangan la ilaha illallah kata dia. Bilang apa? Allah aja. Teman saya bilang begini, khawatir yang sakit ini nih calon mati, dia bilang la ilaha, mati dia. Apa artinya? Tidak ada Tuhan, mati dia. Gimana? Logis? Balik kepada saran dari Nabi. Apa kata Nabi SAW? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan calon mati kalian. Oh, mautakum di situ bukan mayat kalian, bukan. Diterjemahkannya apa? Calon mati kalian. Maksudnya orang yang sedang sakaratul. Kalau diterjemahkan laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah mayat kalian la ilaha illallah. Akhirnya apa? Di kuburan ditalkinnya. Ngelihat nggak? Sebagian tradisi, selesai pemakaman, ustadznya nanti ngajak ngobrol jenazah. Apabila datang munkar nakir, engkau ditanya man rabbuka, qul rabbi Allah. Pernah dengar? Pernah lihat? Pernah nyaksikan? Salah menerjemahkan. Yang benar itu terjemahannya apa? Talkinkan calon mati kalian. Apa yang ditalkin? La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beda antara kalimat la ilaha illallah dengan kalimat Allah. Beda, Pak. Orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, apapun agamanya, bilang Allah boleh. Saya tanya, agamanya jadi berubah? Enggak. Orang kafir ngomong Allah 1000 kali juga nggak masalah. Tapi ketika seseorang belum meninggal dia bilang la ilaha illallah, jenazahnya dirawat sebagaimana jenazah kaum muslimin? Iya, itu beda Pak. Kalimat Allah dengan la ilaha illallah itu beda. Kalau lengkap ucapannya la ilaha illallah, baru dia haram masuk neraka. Ya. Bahkan di dalam kitab Tauhid luar biasa itu. Sudah selesai dibahas di sini ya. Yang malam Kamis. Udah selesai belum? Kan lagi akidah wasitiyah kan? Saya ngikutin dikit-dikit. Kitab Tauhid udah beres. Di situ ada hadis Nabi Musa minta wirid kepada Allah. Saya ulangi ya. Nabi Musa minta wirid kepada Allah. Biasanya jamaah nih minta wirid ke kiainya biasanya. Ya, minta wirid. Ya, Masya Allah, berarti kan semangat ya, zikir ya. Allah ajarkan wirid kepada Nabi Musa, apa wiridnya? La ilaha illallah. Nabi Musa bilang, ya Allah, hamba-hambamu yang lain mengucapkan kalimat ini juga. Bukan Nabi Musa protes. Nabi Musa yang diinginkan itu adalah, ada nggak wirid yang khusus buat saya gitu lah. Ya. Sama kayak kita ya sifatnya ya, pengennya dispesialkan, bener kan sih? Pengennya diistimewakan. Maka Allah jawab, wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah ada di satu timbangan, kemudian langit yang 7 beserta penghuninya ada di sebelahnya nih, timbangan kan begitu ya, bumi yang 7 beserta penghuninya ada di timbangan itu, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Wah, luar biasa, dahsyat itu. Makanya benar kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk
masuk surga. Makanya hadis ini gimana? Setinggi-tingginya keimanan, imanan yang paling utama, yang paling afdol, yang bagaimana? Ucapan la ilaha illallah. Pegang Pak, jangan sampai lepas. Ya, sekarang diamalkan dalam hati, memperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha terus. Lagi duduk, lagi tiduran, lagi berkendara, lagi aktivitas apapun, ucapkan la ilaha illallah. Ya qadarullah kalau lagi ngendarain, naudzubillah ya, Allah takdirkan celaka di jalan, ucapan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bukan kematiannya itu jasadnya apa? Su'ul khotimah itu bukan kematian jasadnya rusak. Enggak, Pak. Husnul khotimah itu hati dia dalam keadaan apa? Coba sahabat di perang Uhud. Ayo, Hamzah dimutilasi. Husnul khotimah syahid Hamzah, ya kan? Nah, kecelakaan misalnya, naudzubillah ya, naudzubillah. Kepalanya lepas. Kalau dia akhir ucapannya la ilaha illallah, dia termasuk yang husnul khotimah. Tenggelam, kebakaran. Nah, yang jadi tolak ukur apanya tadi, Pak? Terakhir keadaan hatinya itu bagaimana? Mentauhidkan Allah atau tidak? Ya, lisannya itu mentauhidkan Allah atau tidak? Itu yang dijadikan ukuran. Gitu. PR ya. Kasih PR ya. Besok dikumpulin. Nanti Bapak Ibu buka surah Yunus ayat 90. Tadi kan Nabi bilang yang terakhir ucapan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Ternyata Fir'aun sebelum meninggal mengucap kalimat tauhid, Pak. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Lah kok Fir'aun masuk neraka? Padahal sebelum meninggal mengucap la ilaha illallah, gitu kan? Itu udah sering saya bahas. Nah, jawab sendiri ya. Gak usah dijawab. Ya udah, jawabannya gampang. Jawabannya ada di hadis. Bisa dipastikan Fir'aun mengucap kalimat tahlil itu ketika nyawanya sudah di tenggorokan. Ini yang pertama. Yang kedua, jawabannya ada di surah Ghafir ayat 85, ayat terakhir. Di situ Allah jelaskan tidak bermanfaat iman seseorang yang datang setelah menyaksikan ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan. Jadi bisa dipastikan Fir'aun itu bertahlil setelah apa? Setelah melihat malakul maut, setelah melihat malaikat-malaikat azab datang, setelah melihat tempat kembali dia di neraka. Di dalam hadis dijelaskan seorang yang akan meninggal Allah perlihatkan tempat dia di akhirat. Orang baik Allah nampakkan rumah dia di surga. Orang buruk Allah nampakkan tempat dia di neraka. Na'udzubillah. Fir'aun itu bertahlil setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya dia bertahlil. Jelas? Diterima nggak imannya Fir'aun? Tidak diterima. Demi Allah, Pak, semua manusia kalau sudah melihat malakul maut, ya pasti beriman. Tapi imannya sudah tidak bermanfaat. Iman bermanfaat yang bagaimana? Ya begini ini. Kita nggak pernah melihat Allah, tapi nggak ada keraguan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah melihat neraka, tapi kita takut sama neraka, sehingga kita masih menjaga sholat 5 waktu, ya kan? Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, nggak pernah. Tapi demi Allah kita semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita menjalankan sunnahnya. Itulah yang dinamakan iman. Makanya Bapak kalau di kamar sendirian di rumah dengar azan, diem apa bergerak, Pak? Bergerak dia, ambil wudhu, sholat, ya ke masjid. Kira-kira apa yang menggerakkan hati Bapak? Iman. Jelas, Pak ya? Nggak jadi PR dong. Udah saya jawab. Oke, lanjut. Ya, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Disingkirin gangguannya.
kalau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah iman, membuat gangguan di jalan adalah dosa. Jelas? Musyawarah sama RT-nya, polisi tidur itu gimana itu? Ya musyawarah aja sebenarnya. Nanti dapat mufakat gitu kan ya. Pokoknya teorinya begitu. Memudahkan urusan kaum muslimin itu keimanan, ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu keimanan, ya. Membuat gangguan di jalan berarti dosa, ya. Menghalang-halangi kaum muslimin dari berbuat kebaikan berarti dosa. Itu jelas ya? Jelas. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Dapat gak Pak? Paling tinggi la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu bagian dari iman. Hikmahnya apa Pak faedahnya? Harusnya kita semangat menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau yang paling rendah aja kita nggak ada dorongan untuk melakukannya, gimana yang lebih besar lagi? Gimana yang lebih berat lagi? Segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil, gitu ya. Nah, gambarnya begitu Pak. Mudah kok Pak. Bapak jalan kaki pulang dari masjid, di jalan ada batu, ada, semparin aja pakai kakinya, nggak mesti pakai tangan, ya nggak? Ada duri, ada beling, ya Allah, saudara saya kalau nanti pulang dari masjid nginjek ini bagaimana? Disingkirkan ke tempat sampah. Tanpa dia sadari, dia telah mencintai saudaranya karena Allah. Ya, subhanallah. Kemudian berikut, ya, Abu Sa'id Al-Khudri cerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashad hayaan minal azra'i fi khizriha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Agak susah ini saya bacanya. Tahu terjemahannya Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu daripada gadis perawan yang dipingit di dalam rumah. Paham gak Pak maksud saya? Ada cewek gak pernah keluar rumah sama sekali, di rumah terus, pemalu dia Pak. Oke? Wanita zaman dulu Pak ya, belum kenal gadget ya. Zaman sekarang walaupun gak keluar rumah, kalau yang dipegang HP, sampai dia ke luar negeri lewat HP-nya, ya kan? Nah, wanita zaman dulu ya, yang dia tahu bantu ibunya ya, beres-beres rumah, masak dan yang lain-lain. Nabi lebih malu lagi daripada gadis yang dipingit. Masya Allah. Kebayang nggak Pak karakternya Nabi kayak apa? Nah, makanya para sahabat itu sungkan sama Nabi, segan, sungkan. Yang berani nanya ke Nabi siapa? Arab Badui Pak. Ya, kalau ada orang Arab Badui datang, itu kegembiraan bagi para sahabat. Wah, ilmu ini pasti ilmu. Karena orang Arab Badui itu kalau ngomong kan ceplas-ceplos. Nah, Nabi jawab dengan ilmu kan? Nah, itu semangat, itu kesempatan bagi para sahabat. Dan sahabat nanya pada malu, pada sungkan, karena Nabi lebih malu daripada gadis yang dipingit. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri mencontohkan salah satu sifat malunya Nabi. Nabi itu kalau tidak menyukai sesuatu, kelihatan dari wajahnya, raut wajahnya itu langsung berubah, gitu ya. Masya Allah. Makanya orang bijak, orang soleh, orang baik itu marahnya kelihatan. Dari mana? Diemnya. Gak usah teriak-teriak. Bener gak? Nah, itu yang lebih ngeri loh Pak. Takut kita. Ya, dia biasa ceria, biasa supel ya, negur duluan, sapa duluan. Tiba-tiba dia lagi marah, dia nggak bersuara apa-apa, ya, diem. Nah, itu bahaya itu. Subhanallah. Makanya nggak mesti kita menampakkan marah kita dari apa? Dari suara yang tinggi, dari apa? Perilaku kita mukul meja, nggak usah. Ya, kalau kita jarang marah, diemnya aja
ketahuan kita lagi marah ya, subhanallah. Nih, ada soal lagi. Judul babnya menjaga rahasia. Jelas? Ini pernyataan dulu nih Pak. Kan soal kan pernyataan baru nanti soal. Judul babnya menjaga rahasia. Penulis membawakan ayat 34 surah Al-Isra. Yang di situ isi ayatnya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Apa korelasinya antara menjaga rahasia sama ayat ini? Ayat ini tentang apa? Memenuhi janji. Ada yang bisa jawab? Judul babnya apa tadi Pak? Menjaga rahasia. Kok dibawakan dalilnya tentang memenuhi janji? Apa hubungannya gitu? Karena rahasia itu biasanya berkaitan dengan apa? Janji. Teman Bapak cerita serius. Selesai ceritanya ya. Jangan cerita ke siapa-siapa ya. Tuh, janji bukan? Sip, beres. Lah besoknya cerita lagi, selesai. Jangan cerita ke siapa-siapa. Lah sama aja itu. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang cerita rahasia ke kita, udah titik sampai kita aja. Kalau bisa lupain. Gitu Pak ya? Barulah dia menjadi orang yang amanah. Jadi menjaga rahasia termasuk apa? Memenuhi janji. Karena biasanya orang yang punya rahasia itu minta supaya kita jaga rahasianya. Jelas Pak ya? Dijaga Pak. Bukannya dijaga, di-share di grup lagi. Allah. Dia udah sembunyi-sembunyi japri kan? Punten Pak ya, ini Bapak aja yang tahu. Siap, di-screenshot. Di-share di grup. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya, pegang Pak. Orang mukmin harusnya mampu menjaga rahasia. Oke, lanjut. Kata Nabi SAW, waduh, ini gawat ini. Ada anak kecil ya? Saya harus memperhalus bahasa saya ini. Mudah-mudahan saya bahasanya halus, sulit dipahami sama anak kecil, tapi mudah dipahami oleh orang dewasa ya. Kata Nabi SAW, inna asyarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati, manzilatan yaumal qiyamati ar-rijala yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi summa yansuru sirraha. Ada riwayat hadisnya, ini riwayatnya Muslim. Manusia yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti, kedudukannya paling buruk siapa? Seorang suami yang mendatangi istrinya, ya, atau sebaliknya, ya, pokoknya tahu ya, hubungan privasi. Setelah itu suami cerita ke orang lain, atau istrinya yang cerita ke orang lain, menceritakan sedekahnya. Udah diperhalus nih bahasanya. Suami tersebut menceritakan sedekahnya kepada istrinya, ataupun istrinya itu menceritakan sedekah suaminya kepada orang lain. Ini anak-anak mau ngebayanginnya sedekah beneran Pak. Alhamdulillah. Jelas ya? Itu seburuk-buruk manusia Pak. Ada lagi riwayat yang lain. Ya biasa ya. Saya tanya Pak, sahabat manusiawi bukan? Manusia juga kan? Ada riwayat sahabat lagi cerita, biasalah ya. Kadang-kadang manusia kan bablas juga kalau cerita kan. Nabi datang. Nabi datang bilang begini. Ya, mungkin ada seorang suami yang menceritakan apa yang dia kerjakan terhadap istrinya, atau mungkin juga ada istri yang menceritakan apa yang dikerjakan dengan suaminya. Masya Allah Pak. Begitu lembutnya Nabi, nahi mungkarnya itu nggak langsung menjudge. Ente nggak boleh gitu, nggak gitu. Ya, tadi ngomong apa kamu? Enggak, itu mempermalukan saudaranya di depan masyarakat kan?
Nabi nggak gitu. Nabi datang pura-pura nggak tahu. Mungkin ada orang-orang, ada manusia ya yang menceritakan setelah dia mendatangi istrinya, atau ada para istri yang menceritakan setelah dia didatangi oleh suaminya. Masya Allah, sahabat itu pada diem Pak, nggak berani jawab. Berbicara satu, Asma binti Yazid, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya wanita-wanita itu melakukan hal tersebut. Nah ini bahaya Pak ya. Punten ya. Ini ada anak kecil lagi. Kejadian. Saya ragu-ragu ini antara disampaikan atau tidak. Kalau istri menceritakan yang buruk tentang suaminya, jadinya apa? Menceritakan aib suaminya, betul? Tapi kalau istri menceritakan kehebatan suaminya, akan menimbulkan niat busuk terhadap wanita yang mendengarnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Paham ya di sini ya? Itu rahasia antara suami istri, jangan sampai tersebar keluar. Maka Nabi menjawab, "Fala taf'alu fa innama dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanah fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun." Jangan kayak gitu. Yang kayak begitu itu seperti apa? Syaitan jantan mendatangi syaitan betina di pinggir jalan, kemudian melakukannya sementara manusia menyaksikan, orang-orang menyaksikan. Ini hadis didukung dengan apa? Riwayat yang lain. Lafaznya begini Pak, Bu. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Seluruh umatku mu'afan. Mu'afan itu apa Pak? Dimaafkan, diampuni dosanya. Dosanya dimaafkan. Seluruh umatku, Nabi yang bilang, Nabi yang menjamin, seluruh umat Nabi Muhammad SAW diampuni oleh Allah, kecuali mujahir. Atau mujahir Pak? Jangan di benak Bapak terbayang ikan mujahir. Bukan. Mujahir, bukan mujair. Mujahir itu isim fa'il Pak ya. Ya, jahar yujahiru itu. Jahar itu apa? Terang-terangan. Nah, mujahir itu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Itu mujahir. Ya. Ya, orang yang berbuat dosa, malu kelihatan manusia, sembunyi-sembunyi berbuat dosanya, masih ada harapan Allah ampuni. Apalagi dia taubatan nasuha. Gak boleh cerita ke mana? Saudaranya gak boleh. Nabi bilang, termasuk mujahir seseorang, ya seorang hamba malamnya bermaksiat, pagi ketemu temannya, dia cerita, fulan, fa'altul bariha kaza wa kaza. Tadi malam saya begini. Itu termasuk mujahir Pak. Padahal dia semalam sudah bermaksiat, Allah tutup. Gak ada yang tahu. Saudaranya tidur semua, keluarganya tidur, dia bermaksiat nih, Allah tutup kan, gak ketahuan. Udah taubat, jangan malah cerita. Sama nggak? Ya, suami mendatangi istri, selesai, nggak ada yang lihat ya. Habis itu besoknya cerita, sama nggak sama yang tadi? Nah, makanya diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk manusia, kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang menceritakan bagaimana suaminya, atau suami yang menceritakan bagaimana istrinya. Ini titip pesan ibu-ibu, jangan pernah mendeskripsikan seorang wanita pun kepada suaminya. Jangan cerita istrinya, Mas, itu tetangga baru itu, Masya Allah ya, cantik, kulitnya putih. Waduh, suaminya menghayal itu Bu. Jangan ya. Sama suaminya juga jangan cerita ke istrinya, oh si fulan itu Masya Allah kuat, apa namanya, ototnya gede, berurat misalnya. Jangan. Ngangkat beban apa, semen 2 sak kuat sendirian. Jangan ya, jangan. Nanti istrinya ngebayangin hulek, tak hulek kok.
Hulek itu temennya cowet itu loh Pak. Enggak, saya bercanda. Ya, ala kulli hal, dapat 2 faedah ya. Istri nggak boleh nyeritain suaminya, termasuk istri juga nggak boleh ceritain teman perempuannya kepada suaminya. Suami juga nggak boleh ceritain istrinya, termasuk suami juga tidak boleh menceritakan temannya kepada istrinya. Selesai? Apa lanjut? Oke, lanjut. Ada cerita nih, Masya Allah. Hina ta'ayyamat bintuhu Hafsatu qala laqitu Utsman ibn Affan. Ya, Umar radhiyallahu anhu ketika Hafsah menjanda. Hafsah siapa Pak? Anaknya Umar. Jadi Hafsah menjanda. Oke. Umar datangin Utsman. Qadarullah Utsman juga menduda. Bekas siapa? Ruqayyah meninggal, Utsman jadi duda kan? Nah, Hafsah ini menjanda. Umar datangin Utsman. Ya. Fa'aradtu alaihi Hafsata faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Utsman, saya mau tawarkan anak perempuan saya. Kalau engkau pengen, aku nikahkan engkau kepada Hafsah binti Umar. Terang ya, jelas ya. Nggak pakai anak saya yang sekian-sekian, enggak. Karena subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3. Yang seriusnya adalah serius, bercandanya adalah serius. Apa? Nikah, talak, rujuk. Nggak boleh nih main-main, nggak boleh. Ya. Misal ada seorang suami bercandain istrinya, ya, ini orang ya. Seorang suami bercandain istrinya, suaminya bilang kepada istrinya, nih, istrinya lagi makan, oke, lagi makan, dia sama makan itu nasi. Istrinya bilang apa? Suaminya bilang kepada istrinya, itu makanan yang di mulut kamu, kalau kamu lepahin jatuh talak 1. Kalau makanan itu kamu telan, jatuh talak 1. Nah, jangan bercandain begitu. Bingung istrinya. Untungnya istrinya ahli fikih. Kemarin pengajian. Apa ya? Dia lepain setengah, dia telan setengah. Alhamdulillah, nggak jadi 1 talaknya. Ngerti nggak maksud? Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang tidak boleh dijadikan bercandaan. Karena seriusnya adalah serius, bercandanya adalah serius. Nikah, talak, sama rujuk. Ya. Tadi ini nggak Pak cerita saya yang terakhir tadi? Nggak ya? Itu nggak boleh kayak gitu, bercandain kayak gitu. Untung istrinya cerdas. Kalau istrinya lugu, sampai pagi itu makanan di mulutnya. Ya. Nggak tahu jawabannya gimana kan? Misalnya nih Bapak bilang kepada temennya, ya, bro, ya kan temen sama temen kan, anak gadis saya nikahin ke kamu deh, atau saya nikahin kamu ke anak gadis saya. Anak gadis saya satu-satunya itu. Temennya bilang saya terima nikahnya, itu sah jadi suami istri Pak. Paham Pak? Iya benar. Makanya tadi ya, nggak boleh itu dijadikan candaan, itu nggak boleh. Gitu. Jelas yang salah ya? Kalau saya bilang begitu nggak kena. Saya bisa, Mas, saya nikahkan anak perempuan saya. Nggak bisa. Anak saya 3-3-nya laki. Paham ya? Nggak bisa. 3-3-nya laki anak saya. Jelas yang salah ya? Oke, lanjut. Kita cerita ini. Kata Utsman, sa'anzuru fi amri. Ya udah, saya pikir-pikir dulu. Masya Allah. Utsmannya mau pikir-pikir dulu. Ditawarkan siapa tadi? Hafsah binta Umar. Falabistu layali summa laqiyani. Ya. Kemudian Utsman berlalu berapa malam atau berapa hari, bilang kepada Umar, qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Aku sudah menentukan, sudah memutusin, kayaknya sekarang ini saya belum ada niat nikah. Masya Allah, Utsman belum bisa move on dari Ruqayyah.
istri yang baik, ya, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan aneh Pak, kalau ada suami istrinya tadi siang meninggal, malam udah akad nikah Pak. Jangan suuzon, nggak boleh, ya, rugi ngomongin orang, suuzon, ghibah. Nanti cek biografinya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu ulama Pak, muridnya Imam Syafi'i. Paginya istrinya meninggal, malam sudah punya istri lagi Pak. Muridnya penasaran dong, iseng-iseng nanya, wahai Syekh Imam, kenapa anda ya hari itu istrinya meninggal, malam sudah nikah lagi? Apa jawab Imam Ahmad? Aku tidak mau melewatkan satu malam pun dalam keadaan bujang. Masya Allah. Ulama tersebut sedang mengajarkan kepada kita betapa besar ibadah rumah tangga, ibadah pernikahan. Makanya ini kadang-kadang yang jarang dipahami oleh suami istri. Istri-istri yang kasar ngomongnya, suami-suami yang kasar ngomongnya, dia lupa kalau berlemah lembut kepada pasangannya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Setiap kata-kata lembut yang keluar dari lisannya itu dihitung ibadah di sisi Allah. Dia lupa itu, ya. Nah, Imam Ahmad paham betul seperti itu, ya. Makanya saya pesan kalau ada yang meninggal istrinya, tahu-tahu besoknya ya, kalau malamnya jarang deh zaman sekarang ya. Besoknya atau sepekan lagi sudah akad nikah lagi, ucapkan alhamdulillah. Saudara kita sedang menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, ya. Bagus-bagus husnuzon. Kecewa nggak Umar? Kecewa Pak. Siapa yang nggak patah hati ditolak? Umar ditolak kan? Nawarin Hafsah ditolak sama Utsman. Tapi bahasanya lembut Pak, ya, tanpa menyakiti hatinya. Falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. To the point, Mbak. Umar bilang kepada Abu Bakar, kalau kamu mau, aku nikahkan engkau kepada Hafsah binti Umar. Fasomata Abu Bakrin falam yarji' ilayya syai'an. Utsman tadi jelas ya, jawab iya enggak. Nah, itu cowok Pak. Abu Bakar enggak jawab apa-apa, diem. Jujur Pak, mendingan jelas ditolak atau digantung Pak? Yang jelas ya. Kalau enggak sekalian cari yang lain, ya enggak? Subhanallah Pak, ya. Mana tadi? Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman falabistu layali summa khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, nawarin Hafsah ke Utsman ditolak, nawarin Hafsah ke Abu Bakar digantung. Nabi datang melamar Hafsah. Jadi Hafsah sama siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ankahtuha iyaha. Maka Umar menikahkan Hafsah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin. Nah, ini Pak, klarifikasi. Setelah Nabi nikah dengan Hafsah, Abu Bakar datengin Umar. Ya kan, gimana sih? Paham lah ya? Kan Umar sama Abu Bakar sahabatan, bestie. Tiba-tiba ada permasalahan, pasti agak renggang kan? Abu Bakar ingin memperbaiki celah itu. Ya, la'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsata falam arji' ilaika syai'an. Umar, kamu marah ke saya. Kemarin kamu nawarin Hafsah, saya enggak jawab apa-apa. Apa kata Umar? Na'am. Qala fa innahu lam yamna'ni. Ini apa namanya? Ala kulli hal ya. Umar tadi itu marah kepada Abu Bakar daripada ke Utsman. Kecewa kepada dua-duanya kan? Tapi lebih kecewa kepada Abu Bakar daripada Utsman. Apa kata Abu Bakar? Dengan hikmah Abu Bakar bilang, wahai Umar, tidak ada yang menghalangiku menerima tawaranmu Hafsah itu, kecuali aku telah mendengar Nabi telah menyebut-nyebut nama Hafsah. Dan aku nggak mau rahasia Nabi
tersebar. Masya Allah. Abu Bakar nggak mau nikung Nabi, Pak. Jelas ya? Itu cowok jantan begitu, Masya Allah. Ya, sahabatnya sudah nyebut-nyebut nama perempuan, nggak mau dia nikung. Cewek banyak, Pak ya? Perempuan banyak. Gara-gara satu perempuan, persahabatan renggang. Nggak mau. Tahu Abu Bakar bilang apa? Aku sedang menunggu. Kalau Nabi mundur, aku maju, kata Abu Bakar. Wah, ternyata Abu Bakar mau sebenarnya sama Hafsah. Tapi Abu Bakar menjaga rahasia Nabi, menjaga perasaan Nabi. Abu Bakar bingung itu mau jawab apa. Ayo, bingung kan? Bingung. Mau nerima Nabi sudah menyebut-nyebut nama Hafsah, ya kan? Mau nolak, saya mau sebenarnya. Subhanallah. Ala kulli hal, Allah takdirkan Hafsah jadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya. Salah satu tanggung jawab wali adalah mencarikan calon suami buat anak perempuannya atau saudara perempuannya. Dicarikan, Pak. Apalagi anak perempuan bapak dijaga atau saudara perempuan bapak dijaga, nggak kenal laki-laki sama sekali, ya kan? Sama sekali. Dari TK IT, SD IT, kan? Sekelas perempuan semua kan? SMP IT, SMA mondok misalnya, perempuan nggak kenal laki-laki sama sekali, dibantu. Nah, aduh, udah ini ya habisnya. Kita lanjut pekan depan deh. Saya mau menyampaikan, jangan paksakan anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak dia inginkan. Itu yang mau saya sampaikan. Makanya metodenya nanti metode menawarkan, merayu, menundukkan hatinya, bukan dipaksa. Panjang itu penjelasannya. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.